Shalom, damai di hati. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kolom kita di sore hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020. Dan yang akan memimpin ibadah kolom kita di sore hari ini adalah Penatua Ibu Selvia Tangkilisan Kumesan SPD. Saudara-saudara, kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom di hari ini. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyembah Tuhan Allah dengan puji-pujian dan syukur. Dialah yang telah perkenankan kita untuk bersekutu dengannya di tempat ini. Tuhanlah yang mengaruniakan semua keindahan dan kebaikan ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan NNBT nomor 1, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita tetap berdiri dan kita tabiskan ibadah ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tertabislah persekutuan ibadah kolom ini dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku, marilah dalam kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Dan dalam pengakuan dosa ini dalam bentuk pujian. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, mohon pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Aku perlukannya, olehku dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, mohon pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat syukur dan pujian, sebab betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Betapa setianya Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Di sepanjang hari ini, kami lagi boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau yang sudah menganugerahkan hari baru untuk kami boleh beraktivitas. Dan terima kasih Tuhan untuk segala tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan di sore hari ini, ketika Tuhan lagi boleh memberi waktu bagi kami sebagai umat-Mu, untuk belajar dari firman-Mu, kami mohon kepadamu Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua, kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami masing-masing, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan langsung dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti apa maksud firman-Mu, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Inilah kami semua Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca bagian firman ini, jemaat diundang berdiri. Dengan perikop Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan, jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu berjalan ini kita dituntun dengan tema perenungan kuatkan iman dalam pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu kita sungguh bersyukur karena sampai saat ini tuntunan dan penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Karena itu kalau saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati berkat Tuhan lewat firman-Nya, kita tetap bersyukur walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing atau di kelompok masing-masing, namun kita percaya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti mendambakan suatu kehidupan yang bebas dari tekanan. Terhindar dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya kita berusaha berjuang supaya tidak terseret dalam kesusahan atau penderitaan hidup. Tetapi jika kita harus menghadapi ancaman atau serangan musuh, apakah yang akan kita perbuat? Pasti kita akan mencari perlindungan dan meminta pertolongan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 46 ini mau menerangkan kepada kita bahwa Allah itu merupakan sumber kekuatan yang sejati bagi manusia. Nyanyian yang dinyanyikan oleh kelompok nyanyi di bait Allah, yaitu Bani Korah, adalah nyanyian pengagungan terhadap kuasa Allah semesta alam. Dan nyanyian ini adalah suatu pengakuan iman bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Keyakinan itu dibuktikan dengan ungkapan sekalipun. Itu ada di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Di sana ada sampai 4 kali disebutkan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun rebut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh gelora. Ini artinya bahwa tidak ada kekuatan atau tidak ada kuasa apapun yang disamakan dengan kekuatan Allah. Tantangan dan goncangan apapun tidak dapat menggoyahkan iman mereka. Selanjutnya ayatnya yang kelima, pemazmur menyatakan bahwa kuasa Allah yang besar itu digambarkan seperti kota Allah, di mana Allah hadir di dalamnya dan memberi perlindungan dan pertolongan bagi umatnya. Kota Allah yang digambarkan di sini adalah sebuah keadaan yang memiliki keteduhan,
keindahan, dan kesejukan seperti aliran-aliran sungai. Pendek kata, suasana ini bagaikan keindahan dan kesejukan di Taman Eden. Selanjutnya ayatnya yang ke-10 digambarkan di sini sebagai pembuktian tindakan Allah yang memberi perlindungan kepada umatnya. Allah menghancurkan segala kuasa yang mengacaukan umat Tuhan. Dia mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak. Ini artinya kuasa Allah sanggup meredakan dan membungkam segala niat jahat dari orang-orang yang merancangkan kejahatan. Saudara-saudaraku, Mazmur 46 ini juga menunjukkan bahwa betapa kuat dan sempurnanya iman yang dimiliki Bani Korah, sehingga mampu mengungkapkan keagungan Allah yang menjadi benteng perlindungan bagi bangsa Israel. Dan ini semua bukan lahir begitu saja, melainkan lahir dari pengalaman iman mereka sendiri. Mereka berani menyaksikan ini karena mereka alami sendiri. Nah, saudara-saudara, selang 4 bulan ini kita semua bergumul. Kita semua berjuang untuk melawan musuh kita, yaitu menghadapi COVID-19 ini. Ini merupakan ancaman bagi kita semua, karena kita tidak dapat melihat seperti apa virus ini. Dan tentu selalu ada rasa khawatir, selalu ada rasa curiga, dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dan yang pasti sudah banyak doa yang dinaikkan. Tapi kalau ini seizin Tuhan melewati proses iman kita, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, belajar dari pengalaman iman pemazmur, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Jangan kita melihat besarnya masalah yang kita hadapi, tapi lihatlah Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita. Berimanlah terus kepadanya dan Ia sanggup menuntun kita semua. Seperti ada syair lagu yang menyatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Pujian ini merupakan satu kekuatan bagi kita semua sebagai orang percaya. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah beriman, dan yakin Tuhan pasti akan menolong kita, akan melindungi kita, karena Dialah satu-satunya benteng pertahanan kita, tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sementara itu kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau
Mari berdoa. Segala kemuliaan dipersembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya betapa baiknya Engkau, betapa setianya Engkau dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan di sore hari ini, Tuhan juga yang sudah menuntun jalannya ibadah ini, sehingga boleh terlaksana dari awal, boleh selesai dengan tidak kurang apa-apa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ada firman yang diperdengarkan, dan firman-Mu itu yang selalu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Sebagaimana yang sudah diteladankan oleh pemazmur lewat Bani Korah, yang mengakui kebesaran Tuhan, demikian juga kami semua. Lewat iman percaya kami mampu mengakui bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang diperdengarkan di sore hari ini. Kiranya Engkau tetap menuntun kami semua dalam melewati hari-hari hidup yang penuh pergumulan. Engkau senantiasa menguatkan kami semua. Bapa di dalam surga, dalam persekutuan yang sudah tercipta di sore hari ini, kami lagi boleh memberi persembahan sebagai ucapan syukur penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau berkati persembahan yang sudah terkumpul, dan biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segala jerih juang, masing-masing berjuang dalam pekerjaan yang ditekuni. Kiranya Engkau memberkati keluarga lepas keluarga. Pekerjaan apapun yang sedang ditekuni diberkati oleh Tuhan. Bagi kepala-kepala keluarga yang selalu berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan di tengah kehidupan keluarga, Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu berkati, anugerahkan selalu kesehatan dan kekuatan, supaya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam persekutuan ini juga kami mau berdoa bersama bagi jemaat-Mu yang sampai saat ini bergumul karena sakit. Di antaranya Ibu Elvi Sambeka Ratuela, Ibu Dini Kembuan Kosakoy. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan keluarga ini. Anugerahkan kekuatan iman bagi kedua ibu ini, supaya dalam mereka menjalani pergumulan ini, mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkau tetap memberkati keluarga-keluarga ini. Bagi anggota keluarga yang berbagi pelayanan di tengah pergumulan keluarga, Tuhan senantiasa anugerahkan sukacita, supaya mereka boleh melayani kedua ibu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah yang ada di desa Koyawas. Kiranya Tuhan selalu hukum tua bersama perangkat-perangkat yang ada, semua yang terlibat dalam pemerintahan di desa Koyawas, diberkati oleh Tuhan. Anugerahkan selalu hikmat, kesehatan, kekuatan, supaya dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, itu semua boleh mereka laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat Sion Koyawas, mulai dari Ketua Badan Pekerja Pendeta Ibu Selti Rumimpunuk Lendo STH, bersama keluarga, Penatua Syamas dari kolom 1 sampai kolom 4, Penatua Bipra,
bahkan semua perangkat pelayan yang ada di Jemaat Sion Koyawa sampai kepada kostor yang ada. Tuhan selalu memberi sukacita bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar kami bekerja secara bersama-sama, bergandengan tangan kami melaksanakan misi Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, supaya kami semua dengan penuh sukacita melaksanakan tugas panggilan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bagi panitia Hari Raya Gereja Pemuda Sion Koyawas yang begitu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam perekaman ibadah pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Biar apa yang mereka wujud nyatakan itu semua berkenan kepadamu dan Tuhan selalu memperhitungkannya. Kami berdoa bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, pelayan doa, prokantor. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyanyi NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Kita menerima berkat. Kiranya kasih setia Tuhan tetap bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena persekutuan ibadah kolom di Jemaat Gemim Sion Koyawas boleh terlaksana oleh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Secara khusus kami berdoa kepadamu buat kadimu Penatua Ibu Selvi Tangkilisan Kumesan SPD sebagai pelayan khusus di Jemaat Kolom 4 Gemim Sion Koyawas yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sion Koyawas wilayah Langun 4. Memberkati hambamu dalam tugas pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, sebagai aparat pendidik. Engkau memberkati dia dalam tugas kerjanya Tuhan. Bahkan Engkau tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan dalam tugas pelayanan bersama Jemaat Gemim Sion Koyawas Kolom 4. Kiranya urapan baru dari Tuhan akan senantiasa menjadi milik bagian kehidupan dari hamba-Mu, sehingga ia boleh merasakan perlindungan, penyertaan, kasih anugerah dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kehidupan dari hamba-Mu Penatua Ibu Selvia Tangkilisan Kumesan SPD. Secara khusus juga kami berdoa buat keluarga, suami Bapak Yoke Tangkilisan. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Ketika Tuhan percayakan, ia juga boleh menjadi kepala rumah tangga, diberikan kekuatan, kesehatan, agar senantiasa dapat mengayomi kehidupan keluarga pelayan-Mu ini. Memberkati anak cucu yang ada, baik yang bersama-sama dengan kehidupan keluarga, maupun yang terpisah jauh oleh karena tugas pekerjaan mereka semua. Kami yakin Engkau akan jaminkan keluarga mereka masing-masing maupun pribadi lepas pribadi. Keberhasilan senantiasa dianugerahkan Tuhan dalam semua tugas harapan, cita-cita dari anak-anak cucu keluarga Penatua. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian, mulai dari koordinator ibadah, pelayan doa pro kantor, pemain musik, bahkan tim kreatif, tim media yang sudah menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Diberkatilah kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan syukur kami kepadamu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.